Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini. Kali ini saya akan kembali dengan program ngoceh saya, ngobrol dan cerita tentang hukum. Kali ini saya akan karena hari ini adalah Hari Guru Nasional ya. Jadi saya akan mengangkat sebuah tema yang saya kasih judul Perlunya Undang-Undang Perlindungan Guru dan Siswa. Beberapa waktu yang lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan supaya ada Undang-Undang Perlindungan Guru. Maksud dari usulan ini adalah supaya jangan lagi ada kasus kekerasan, perundungan, hingga kriminalisasi guru. Kasus hukum terbaru kriminalisasi guru adalah kasus guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan yang bernama Supriyani, yang sempat ditahan karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Orang tua murid yang juga adalah seorang anggota polisi kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Kasus ini menjadi isu nasional dan banyak pihak prihatin atas kasus ini. Keprihatinan ini ditunjukkan dengan video-video sarkas yang diposting di media-media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook yang menceritakan seorang guru membiarkan murid-muridnya melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan di lingkungan sekolah karena takut dikriminalisasi. Bahkan dari kasus guru Supriyani sempat beredar himbauan agar sekolah jangan menerima murid yang orang tuanya polisi. Menurut saya ini adalah salah satu bentuk protes dan ketakutan dari para guru atas keselamatan dirinya sebagai tenaga pendidik. Di hari-hari ini, guru seringkali diperhadapkan dengan ketakutan untuk menindak siswanya yang melakukan kenakalan ketika sedang berada di dalam lingkungan sekolah dan proses belajar mengajar. Niat hati ingin mendisiplinkan siswanya, namun mereka takut melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun ketika mereka tidak mendisiplinkan siswanya secara moral, mereka pasti akan merasa sangat bersalah karena ketika seorang siswa tidak diajarkan kedisiplinan sejak dini, maka masa depan siswa tersebut akan hancur. Seorang ahli demografi dan futuris yang dikenal sebagai pencetus teori generasi alfa, yaitu Mark McCrindle, memprediksi bahwa mereka yang terkelompok dalam kelompok gen alfa akan menjadi kelompok yang sangat besar dengan identitas dan hak mereka sendiri. Gen alfa sendiri adalah generasi yang lahir antara tahun 2010 sampai 2024. Generasi inilah yang hari-hari ini sering menjadi aktor utama dari penyebab kekerasan atau kriminalisasi terhadap guru karena sulit diatur atau dikendalikan sehingga mendorong guru melakukan tindakan untuk mendisiplinkan mereka. Ketika mereka mendisiplinkan siswanya, orang tua siswa akan mempergunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut saya, jika saja hal seperti ini dibiarkan terus-menerus terjadi, maka akan muncul tembok yang membatasi kehendak mulia seorang guru sebagai tenaga pendidik untuk mendidik siswanya menjadi manusia yang seutuhnya. Ketika Wapres Gibran mengusulkan perlunya Undang-Undang Perlindungan Guru, masih menurut saya lagi, itu merupakan usulan yang sangat brilian untuk menghancurkan tembok tersebut. Namun, kalau saya bisa mengusulkan juga, jangan hanya terbatas pada Undang-Undang Perlindungan Guru saja. Namun dalam undang-undang tersebut harus diatur juga tentang perlindungan siswa. Nantinya, undang-undang ini dinamakan Undang-Undang Perlindungan Guru dan Siswa. Undang-undang ini mengatur secara khusus hubungan antara guru dengan siswa dalam lingkup sekolah dan dalam proses belajar mengajar. Hak dan kewajiban guru dan siswa harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan multitafsir pada saat pelaksanaannya. Sebagaimana dalam ekosistem pendidikan di Indonesia, terutama mengenai peraturan perundang-undangan, profesi guru sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan di dalam pasal 6 berbunyi,
Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini akan tercapai ketika guru dalam menjalankan tugasnya tidak terbebani dengan ketakutan mereka terhadap risiko ancaman kriminalisasi yang bakal mereka alami dalam usahanya untuk mendisiplinkan siswa. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi, maka undang-undang harus juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari siswa, termasuk juga orang tua, agar kedudukan hukumnya lebih berimbang dalam tanda kutip. Karena jika seorang siswa masih berada dalam payung hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, maka sedikit saja terjadi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru, maka guru tersebut akan dilaporkan ke polisi. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Guru dan Siswa, maka akan tercipta harmonisasi dalam hubungan antara guru dan siswa. Guru dalam mendisiplinkan siswa ada batasannya, dan siswa beserta orang tuanya juga terikat dengan sistem pendisiplinan yang diatur dalam undang-undang. Jadi, undang-undang ini adalah lex specialis dari hubungan guru dan siswanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih.